Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Baiklah sahabat yang beriman, kembali lagi di Sahabi Official atau Sahabat Beriman Official, di mana pada kesempatan yang mulia ini saya akan mengangkat pembahasan di mana yang berjudul Kembalinya Khilafah dan Imam Mahdi di akhir zaman. Sahabat yang beriman, keyakinan kaum muslim akan kembalinya khilafah al-minhaj nubuwah semakin meningkat. Namun ada sebagian yang percaya bahwa khilafah akan berdiri sendiri karena sudah merupakan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya dengan menurunkan Imam Mahdi. Pertanyaannya, benarkah Imam Mahdi yang akan mendirikan khilafah ataukah kaum muslimin yang akan mendirikannya? Kemudian lahirlah Imam Mahdi. Sebelum kita lanjut pembahasannya sahabat yang beriman, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar pembahasan kita semakin banyak yang bisa memahami antara khilafah dan Imam Mahdi di akhir zaman. Sahabat yang beriman, mengenai jika ada pertanyaan seperti yang saya bacakan tadi, tentu jawabannya yang pertama, menurut Kiai Haji Hafiz Abdurrahman, salah satu pembuat materi ini yang saya bahas di dalam video ini dari referensi muslimahnews.com, mengenai kembalinya khilafah al-minhaj nubuwah semakin meningkat. Namun ada yang percaya, bahkan ada juga yang tidak percaya. Jawaban yang pertama yaitu, kalaupun ada hadis yang menunjukkan Imam Mahdi akan mendirikan, maka hadis tersebut tetap tidak boleh dijadikan alasan untuk menunggu berdirinya khilafah, karena berjuang untuk menegakkan khilafah hukumnya tetap wajib bagi kaum muslimin, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, siapa saja yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya dia akan menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat dengan tanpa mempunyai hujah. Dan siapa saja yang mati sedangkan di atas pundaknya tidak terdapat baiat, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Madhok hadis di atas menyatakan bahwa siapa saja yang mati ketika khilafah sudah ada dan di atas pundaknya tidak ada baiat, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Atau siapa saja yang mati ketika khilafah belum ada dan dia tidak berjuang untuk mewujudkannya sehingga di atas pundaknya ada baiat, maka dia pun mati dalam keadaan mati jahiliyah. Karenanya sahabat beriman, kewajiban tersebut
tidak akan gugur hanya dengan menunggu datangnya Imam Mahdi. Itu jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua, memang banyak hadis yang menuturkan akan lahirnya Imam Mahdi, namun tidak satupun hadis-hadis tersebut menyatakan bahwa Imam Mahdi lah yang akan mendirikan khilafah. Hadis-hadis tersebut hanya menyatakan bahwa Imam Mahdi adalah seorang khalifah yang soleh, yang akan memerintah dengan adil dan akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya telah dipenuhi dengan kezaliman dan penyimpangan. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, dari Nabi SAW bersabda, hari kiamat tidak akan tiba kecuali setelah bumi ini dipenuhi dengan kezaliman dan permusuhan. Setelah itu lahirlah seorang laki-laki dari kalangan keluargaku, ahlu al-bait atau keturunanku, sehingga dia memenuhi dunia ini dengan keseimbangan dan keadilan, sebagaimana sebelumnya telah dipenuhi dengan kezaliman dan permusuhan. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sahabat yang beriman, dalam riwayat lain dari Abdullah dari Nabi Muhammad SAW bersabda, hari kiamat tidak akan tiba kecuali setelah manusia diperintah oleh seorang laki-laki dari kalangan keluargaku, ahlu al-bait, yang namanya sama dengan namaku dan nama bapaknya juga sama dengan nama bapakku. Dia kemudian memenuhi dunia ini dengan keseimbangan dan keadilan. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sahabat yang beriman, itulah jawaban yang kedua. Kemudian yang ketiga, menurut muslimnews.com, hanya saja terdapat riwayat yang menyatakan bahwa Imam Mahdi tersebut lahir setelah berdirinya khilafah, bukan sebelumnya. Diriwayatkan dari Ummu Salamah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan muncul pertikaian saat kematian seorang khalifah, kemudian seorang lelaki penduduk Madinah melarikan diri ke kota Makkah. Penduduk Makkah pun mendatanginya seraya memintanya dengan paksa untuk keluar dari rumahnya. Sementara itu sahabat beriman, dia tidak mau. Lalu mereka membayatnya di antara rukun Hajar Aswad dengan makam Ibrahim. Disiapkanlah pasukan dari Syam untuknya hingga pasukan tersebut meraih kemenangan di Baidah, tempat antara Makkah dan Madinah. Tak kala orang-orang melihatnya, dia pun didatangi oleh para tokoh Syam dan kepala suku dari Irak, dan mereka pun membaiatnya. Kemudian muncul seorang musuh dari Syam yang paman-pamannya dari suku Qalb. Dia pun mengirimkan pasukan menghadapi mereka, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat beriman, memenangkannya atas pasukan dari Syam tersebut, hingga Al-Mahdi merebut kembali daerah Syam dari tangan mereka. Sahabat yang beriman dimanapun berada, itulah suatu hari bagi suku Qalb yang mengalami kekalahan, yaitu bagi orang yang tidak mendapatkan ganimah Qalb. Al-Mahdi lalu membagi-bagikan harta-harta tersebut dan bekerja di tengah-tengah masyarakat. Apa yang dia kerjakan, sahabat yang beriman? Menyampaikan Islam ke wilayah sekitarnya. Tidak lama kemudian, selama 7 atau dia pun meninggal dunia.
Di sini ada riwayat yang mengatakan 7 sampai 8 tahun. Ada juga yang mengatakan dia pun meninggal dunia. Wallahu alam. Sahabat yang beriman, dan disolawatkan oleh kaum muslim, dalam riwayat lain dinyatakan tidak lama kemudian selama 9 tahun. Hadis riwayat At-Tabrani. Sahabat yang beriman, hadis di atas dengan jelas menyatakan bahwa akan lahir khalifah baru setelah meninggalnya khalifah sebelumnya, sebagaimana yang dinyatakan dalam lafaz yang berbunyi akan muncul pertikaian saat kematian seorang khalifah, kemudian keluarlah seorang lelaki. Hadis riwayat At-Tabrani. Sahabat yang beriman, dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dengan demikian, pandangan yang menyatakan bahwa Imam Mahdi lah yang akan mendirikan khilafah Rashidah kedua jelas merupakan pandangan yang lemah. Demikian juga pandangan yang menyatakan bahwa tidak perlu berjuang untuk menegakkan khilafah karena tugas itu sudah diemban oleh Imam Mahdi, sehingga kaum muslim sekarang tinggal menunggu kedatangannya, adalah juga pandangan yang tidak berdasar. Jadi jelas sahabat yang beriman, di sini jelas sekali bahwa Imam Mahdi bukanlah orang yang mendirikan khilafah, dan dia bukanlah khalifah yang pertama dalam khilafah Rashidah kedua yang insya Allah akan segera berdiri tidak lama lagi. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain bagi setiap muslim yang khawatir akan mati dalam keadaan jahiliyah, selain bangkit dan berjuang bersama-sama. Para pejuang syariah dan khilafah hingga syariah dan khilafah tersebut benar-benar tegak di muka bumi ini. Wallahu alam bisawab. Demikianlah sahabat yang beriman, pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini tentang kembalinya khilafah dan Imam Mahdi di akhir zaman. Referensi ini oleh Kiai Haji Hafiz Abdurrahman. Semoga bisa bermanfaat dan memberikan nilai plus tambahan ilmu tentang kehadiran dan kedatangan sosok yang kita nanti-nantikan, yaitu Imam Mahdi di akhir zaman. Sahabat yang beriman dimanapun berada, sebagai kesimpulan dari pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini, di mana dari beberapa pembahasan tentang Imam Mahdi mengenai terkhusus kembalinya Khalifah dan Imam Mahdi di akhir zaman ini, tentu banyak hadis-hadis riwayat yang menyatakan mengenai keberadaan, kedatangan, serta kemunculannya itu masih menjadi rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kita sebagai umat muslim harus tetap saling menjaga, mengayomi, serta memberikan informasi-informasi yang baik. Jangan ada perpecahan di antara kita, terutama umat muslim, sahabat beriman. Baiklah sahabat yang beriman, saya kira cukup sampai di sini. Saya selaku pemilik channel SHB Official memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan di dalam video pembahasan ini. Perlu kita ketahui sahabat-sahabatku dimanapun berada, bahwa kebaikan dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan serta keburukan itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Sebelum saya mengakhiri video ini, sahabat beriman, jangan lupa untuk support terus SHB Official. Apapun pembahasan yang saya bahas, support, share, like, share, dan komen.
komen-komen yang bernilai positif, insya Allah kebaikan Anda dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.